Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Oktamadari, NPM 1911100411. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mengenai filsafat pendidikan Islam, materi 9 aliran yang akan saya coba analisis satu persatu dari 9 aliran tersebut secara singkat, padat, dan jelas. Baik, aliran pertama adalah aliran idealisme. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, idealisme adalah ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita adalah satu-satunya hal yang paling benar yang dapat direncanakan ataupun dijalani oleh seseorang atau individualisme. Jadi artinya idealisme di sini, yang dianggap idealisme di sini mengajarkan kepada kita suatu pemikiran yang harus mempunyai tujuan hidup ataupun bisa dikatakan atau sering dibilang cita-cita. Jadi aliran idealisme ini sebenarnya ada faktor-faktor yang memengaruhi, baik itu internal ataupun eksternal, faktor yang dari dalam maupun faktor di luar. Jadi saya kasih contoh, misalnya seperti cita-cita saya. Jadi saya menginginkan waktu masih SD, saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, jadi dokter. Jadi selama saya duduk di bangku sekolah dasar, SMP, dan juga SMA, saya sangat berkeinginan untuk menjadi hal tersebut karena saya sudah mempunyai patokan atau keinginan ataupun cita-cita yang memang itu saya benarkan. Dokter itu di pikiran saya adalah seseorang yang berjasa ataupun di lingkungan itu benar-benar sangat bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya pikir menjadi seorang dokter adalah cita-cita ataupun keinginan yang baik, yang bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya pemikiran idealisme ini ada positif dan negatifnya, tentu saja, karena pemikiran idealisme itu kan baiknya kita otomatis jika kita sudah menginginkan sesuatu ataupun ingin melaksanakan sesuatu, berarti kita harus menjadi pribadi yang benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan hasil tersebut. Misal saya kasih contoh seperti tadi, saya ingin menjadi seorang dokter, otomatis saya harus pintar dalam segala bidang. Yang paling penting misalnya seperti di IPA, biologi, dan kimia itu wajib. Jadi saya harus tekun untuk selalu belajar mengenai pokok-pokok pembahasan seperti itu. Tetapi ada juga sisi negatif yang sebenarnya bisa dikatakan kecil kemungkinan, tetapi ini memengaruhi juga. Jadi otomatis jika seseorang yang sudah mempunyai keinginan yang begitu besar untuk terwujudnya suatu cita-citanya, dia akan giat ataupun selalu berusaha untuk mewujudkannya. Nah, jadi negatifnya jika seseorang itu melakukan hal tersebut dengan diimbangi oleh sosialnya, itu bagus. Tapi ada beberapa orang yang dikatakan dia hanya memikirkan kepentingannya, yang penting dia menjadi seorang apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah suatu hal yang menurut saya negatif untuk dirinya dan juga sekitar, karena dia hanya memikirkan personally atau individualisme gitu. Nah, terus baik, lanjut ke aliran yang kedua, yaitu realisme. Jadi pengertian dari aliran realisme ini adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh kebanyakan orang gitu. Jadi istilah realisme pada aliran ini bukan menunjuk pada suatu tingkatan atau kemiripan ataupun kekuatan gambaran lukisan. Misal saya kasih contoh seperti ini. Jadi realisme itu kan adalah bentuk suatu katakanlah aliran seni gitu. Nah, jadi misalnya budaya karena ini berkaitan dengan seni. Jadi misalnya saya kasih contoh budaya. Jadi di daerah saya aliran realisme itu contohnya kalau di budaya itu adat istiadat yang biasa kami bilang nyelimpo. Jadi nyelimpo itu adalah suatu adat kebiasaan yang dianggap baik. Karena apa? Karena bisa meningkatkan yang pertama kekompakan masyarakat, yang kedua tali persaudaraan atau silaturahmi yang terjalin dengan baik, dan yang terakhir gotong royongnya masih tetap diterapkan. Jadi realisme sendiri, aliran realisme sendiri bagus untuk dikembangkan atau dipertahankan jika memang itu adat istiadat ataupun kesenian-keseniannya bermanfaat untuk orang banyak gitu, terutama di bidang lingkungan seperti itu. Jadi lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Baik, kita lanjut ke aliran perennialisme. Oke. Jadi aliran ini merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20-an. Jadi aliran prealisme itu berasal dari kata perennial ya, yang berarti suatu yang kekal. Jadi aliran perennialisme ini sebenarnya sudah ada dari abad ke-20-an. Jadi ini suatu aliran yang memperbaharui tetapi tetap mempertahankan yang asli. Misal saya kasih contoh seperti ini. Mengenai kaligrafi misal. Ini di bidang budayanya. Jadi di Arab sendiri kaligrafi itu sudah dari zaman kenabian, kekhalifahan sampai dengan sekarang. Nah, jadi itu tuh sebenarnya
masih dalam paket yang sama, tetapi sudah bervariasi gitu. Mereka tidak menghilangkan unsur Timur Tengahnya, tetapi ada beberapa variasi yang mungkin digabungkan supaya ada pembaharuan gitu. Di sisi lain, ini ada sisi positifnya. Sebenarnya lebih banyak positifnya karena mereka tidak menghilangkan mutu awal, tetapi hanya merubah agar lebih menarik seperti itu. Jadi aliran preanilisme ini tetap mengedepankan originalitas ataupun keasliannya, tetapi mulai bisa berubah atau diperkaya atau diperkembangkan gitu. Nah, baik, lanjut ke aliran berikutnya. Baik, aliran eksistensialisme. Aliran ini merupakan aliran filsafat yang memiliki misi mengangkat derajat kemanusiaan dan menegaskan kapasitas manusia yang mempunyai akal pikiran, yang mempunyai kebebasan, kehendak, dan lain sebagainya. Jadi aliran eksistensialisme ini sebenarnya banyak pro kontra, karena mengenai eksistensialisme ini aliran yang memanusiakan manusia, tetapi juga sebenarnya mengedepankan rasa individualisme. Jadi bukan individualisme, tetapi lebih kepada konteks manusianya sendiri. Jadi alam ini kan terdiri dari beberapa unsur. Jadi yang pertama ada manusianya, yang kedua ada alam atau flora fauna seperti itu. Jadi dalam aliran eksistensialisme ini, manusia itu dianggap sebagai pusat dari alamnya. Artinya manusia ini memegang penuh kuasa atas alam semesta. Itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi akan lebih baik jika manusia juga harus memikirkan alam di sekitarnya, karena yang hidup tidak hanya manusia, ada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi itu harus sebenarnya kita berada di poros yang di tengah gitu. Kita tidak boleh melampaui batasan-batasan. Seperti saya kasih contoh mengenai alam. Jadi semakin usia bumi ini tua, semakin pula kerusakan alam banyak gitu. Karena apa? Karena manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga, tidak bisa merawat. Mereka hanya mengambil keuntungan untuk pribadi, kelompok, ataupun suatu forum untuk kepentingan mereka saja gitu. Mereka tidak memikirkan alam sekitar, tidak memikirkan anak cucu mereka, tidak memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi apabila itu terus-menerus digerus gitu. Lebih spesifiknya saya kasih contoh mengenai pertambangan emas yang berada di Papua, yaitu Freeport. Jadi itu manusia-manusia yang seperti itu sebenarnya hanya memperkaya sekelompok orang gitu. Mereka tidak memikirkan dampak dari Freeport itu, tambang itu sendiri, untuk orang-orang yang berada di sekitar tambang tersebut. Maksudnya gini, kalau misalnya Freeport itu memang seharusnya diambil untuk kemaslahatan orang banyak, tidak masalah untuk negara kita khususnya gitu kan, terutama orang-orang Papua sendiri. Tetapi pada kenyataannya orang-orang Papua itu kaya dengan hasil alam, tetapi orang-orangnya tertindas gitu. Mereka tidak mempunyai kebebasan untuk berekspresi. Mereka hanya selalu di keterbelakangan gitu. Mereka tidak ada siasat dari pemerintahan pun, tidak ada siasat untuk bagaimana caranya membuat orang-orang Papua itu merasakan kesenjangan sosial seperti halnya daerah-daerah lain, padahal mereka mempunyai tambang emas gitu kan. Jadi ini sebenarnya tidak diperbolehkan harusnya, tetapi karena beberapa opsi lain yang kita tidak bisa pahami, beberapa orang saja yang menikmati hasil dari penambangan emas Freeport ini, tetapi lebih banyak negatifnya untuk negara kita gitu, khususnya orang-orang di Papua. Lanjut. Aliran pragmatisme. Jadi aliran pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Baik. Jadi di sini maksudnya adalah bisa dikatakan keterbalikan dari aliran eksistensialisme tadi. Jadi aliran ini membenarkan hal-hal yang memang sudah terbukti, bukan hanya sekedar janji-janji ataupun sesuatu yang masih sifatnya belum terrealisasi seperti itu. Jadi saya kasih contoh misalnya pembukaan lahan di daerah Kalimantan. Misal saya kasih contoh seperti itu. Pembukaan lahan di daerah Kalimantan. Pembukaan lahan itu direboisasi, bukan hanya diambil secara menyeluruh, tetapi tebang pilih, dan yang mana hasil bumi yang sudah diambil ataupun pohon-pohon yang sudah diambil digantikan dengan pohon-pohon yang baru gitu. Nah, jadi di sini tidak negatif karena sudah terbukti hasil dari alam bisa kita ambil dan kita pun melakukan reboisasi ataupun penghijauan kembali gitu. Jadi ada sisi positifnya yang unggul di sini, tidak hanya memanfaatkan tetapi juga menjaga alam gitu. Itu adalah aliran pragmatisme. Lanjut ke aliran sosialisme. Baik, di sini dalam artian tersebut ada 4 macam aliran yang dinamakan sosialisme. Yang pertama, sosial demokrat atau demokratis. Yang kedua, komunisme. Yang ketiga, anarkisme. Yang keempat, sinkalisme. Dan keempat perbedaan
aliran sosialisme itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan seperti itu. Jadi aliran sosialisme itu sebenarnya banyak pengaruh yang positif, tetapi ada juga hal-hal yang negatif. Misalnya, saya kasih contoh mengenai sosialisme itu aliran yang memberi kesempatan untuk orang lain mengenali dan juga mengamati dan juga kebebasan, memberi kebebasan. Itu demokratisme. Nah, jadi itu adalah suatu unsur yang baik untuk kita sebagai manusia, makhluk hidup yang membutuhkan satu sama lain gitu kan. Jadi interaksi sosial itu akan terjalan apabila akan terrealisasi apabila menerapkan aliran sosialisme ini. Tetapi ada juga negatif dari beberapa sisi gitu. Contohnya anarkisme. Jadi dalam aliran sosialisme itu tidak hanya demokratis saja, tetapi ada juga anarkis. Jadi ada beberapa sekelompok ataupun individu yang memanfaatkan interaksi sosial itu hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Jadi bisa dikatakan itu ada pemanfaatan ataupun seperti pemanfaatan yang bisa dikatakan seperti pengkaduan. Jadi misal saya memberi sesuatu hal informasi yang benar, tetapi di samping itu ada beberapa oknum yang sengaja mengatakan atau melebih-lebihkan sesuatu yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, jadi itu tuh bisa menjadikan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi kacau karena beberapa orang atau sekelompok orang tadi mensiasatinya dengan mengambil keuntungan yang mereka akan dapatkan setelah menambahkan beberapa permasalahan yang ada gitu kan. Baik, lanjut ke aliran progresif. Aliran progresif ini menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat dalam konteks filsafat pendidikan progresif. Jadi progresif itu cepat gitu. Adalah suatu jalan yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik ataupun subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Jadi dalam aliran progresif ini mengedepankan kemajuan. Jadi iptek manusia, tingkat iptek manusia sekarang sudah istilahnya sudah diperdepankan, yaitu 5.0. Jadi manusia pada zaman sekarang ini harus memenuhi beberapa kriteria yang bisa dikatakan 5.0 seperti IT di bidang teknologi, di bidang pertanian ataupun lain sebagainya. Jadi aliran progresivisme ini mengedepankan iptek atau kemampuan kecerdasan dasar pada manusia. Jadi harus selalu berinovasi. Manusia dituntut untuk selalu berinovasi sehingga menemukan atau mengembangkan hal-hal baru yang dapat memberi kemaslahatan untuk orang banyak. Seperti itu. Lanjut, aliran rekonstruksianisme. Jadi aliran ini berasal dari kata rekonstruksi yang tersusun atas dua kata, re yang berarti kembali dan konstruk yang berarti menyusun. Jadi kalau digabung tadi re dan konstruk tadi adalah penyusunan kembali. Jadi maksudnya di sini adalah dalam konteks filsafat pendidikan, aliran yang bergaya merombak tata susunan lama menjadi susunan baru yang membuat manusia itu menjadi manusia yang modern gitu. Misalnya mengenai kendaraan. Jadi pada zaman dahulu kita lebih mengenal kendaraan itu yang dikendalikan oleh manusia, bukan binatang, seperti gerobak yang dikendalikan oleh sapi dan lain sebagainya. Jadi itu selalu ditingkatkan kemampuannya menggunakan berbagai modernisasi atau pembaruan-pembaruan yang ada setiap zamannya gitu. Jadi perkembangan itu yang semula manusia hanya bisa berjalan kaki, lalu bisa menciptakan sebuah roda, dan itu bisa menjadi suatu hal yang membuat manusia berpikir sehingga menciptakan gerobak seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu rel lagi menjadi sebuah mobil, tapi yang masih tenaga ini apa sih, tenaga batu bara. Selanjutnya baru bisa dikembangkan kembali menjadi mobil yang seperti saat ini yang menggunakan lanjut aliran yang terakhir, aliran esensialisme. Jadi aliran esensialisme itu berasal dari kata Latin esensial yang berarti hal yang pokok atau hakiki. Aliran esensialisme menekankan pentingnya penyampaian hal-hal yang esensial atau hakiki dalam pendidikan. Aliran ini merupakan reaksi terhadap progresif yang menekankan metode belajar melalui pemecahan masalah. Jadi saya ambil contoh dari peningkatan kurikulum. Jadi kurikulum yang kita pakai kemarin adalah KTSP atau kurikulum 2006. Jadi kurikulum itu sebenarnya masih
dikatakan baik tapi tidak sesuai lagi dengan zaman gitu, dengan mutu zaman. Jadi jika pada kurikulum 2006 atau KTSP kemarin guru dituntut untuk menjelaskan sesuatu hal yang mendasar ataupun pokok-pokok substansi yang harus dijelaskan kepada siswa sehingga siswa bisa mencerna lalu bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekarang peralihan mengenai, bukan peralihan tetapi sudah diterapkan kurikulum K13. Jadi kurikulum K13 itu menekankan kepada siswa atau mahasiswanya untuk lebih aktif dalam segala bidang, dalam segala aspek substansi maupun materi yang akan dipelajari. Seperti saya kasih contoh pada KTSP kita jarang untuk melakukan presentasi ataupun pengembangan pribadi peserta didik. Jadi kita jarang menjelaskan ataupun kita jarang untuk melakukan presentasi di depan umum. Jadi otomatis public speaking kita kurang. Tetapi dalam K13 ini siswa atau mahasiswa dituntut untuk bisa bereaksi atau menjelaskan, menjabarkan secara menyeluruh mengenai suatu pokok pembahasan. Jadi kita mencari, mengolah, dan juga menyimpulkan serta menjelaskan kembali kepada teman-teman seperti apa substansi atau materi yang kita sudah pelajari dan kita akan pahami bersama. Dari penjelasan itu kita sudah bisa melihat perbedaan antara kurikulum KTSP dan juga K13, di mana kedua hal ini benar-benar berbeda. Di KTSP atau kurikulum 2006 itu mengedepankan guru yang harus duluan mempelajari sesuatu substansi baru menjelaskan kepada siswanya. Tetapi di K13 ini justru siswanya yang dituntut harus mencari informasi yang lebih banyak dan juga bisa memahami dan juga menerapkan tentunya untuk dipelajari dalam forum presentasi seperti itu. Baik, itulah tadi aliran esensialisme, aliran terakhir. Adapun penjelasan saya yang kurang tepat ataupun kesalahan saya dalam berucap, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.